Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Mercedes-Benz EQS. Saya ingat, saya pertama kali melihat mobil ini masih dalam bentuk konsep. Ketika itu tahun 2019 saya diundang ke Frankfurt Motor Show. Saya melihat sebuah Mercedes-Benz EQS Vision konsep kalau nggak salah namanya. Dan itu akan menjadi sedan mewah bertenaga full listriknya Mercedes-Benz pertama kali. Waktu itu saya bertanya-tanya seperti apa ya nantinya, seperti apa rasanya ketika sudah selesai. Dan nggak nyangka nggak sampai 4 tahun sejak waktu itu, walaupun terhalang oleh pandemi, akhirnya versi produksi EQS hadir di Indonesia. Luar biasa, bahkan kami sudah bisa meminjam mobil ini dalam jangka panjang sehingga kami bisa memberikan tes yang lengkap. Dan kami sudah pernah membuatkan first impression mobil ini pada saat pertama kali keluar di Indonesia. Itu Anda bisa klik link di atas, di situ ada detailnya semua. Tapi di video kali ini kami akan lebih fokus kepada impresi berkendaranya. Bagaimana rasa sedan termewah Mercedes-Benz yang full elektrik, yang benar-benar dari nol dibangun sebagai mobil elektrik. Bagaimana rasanya? Kita tahu mobil listrik itu enak, tanpa suara, tanpa getaran, tenaganya instan. Tapi kita belum pernah mencoba, saya belum pernah mencoba bagaimana rasanya kalau mobil listrik dibuat oleh pabrikan mobil yang tertua di dunia, Mercedes-Benz, yang paling banyak pengalamannya ketika mereka membuat mobil listrik seperti apa rasanya. Dan inilah tes lengkap dari Mercedes-Benz EQS. Karena ini sebuah Mercedes-Benz, tentu saja EQS tidak murah. Mahal malah. Lumayan mahal, sangat mahal. 3,1 miliar rupiah untuk entry levelnya, yaitu trim Electric Art EQS 450 Plus. Dan untuk yang trim di atasnya yaitu AMG Line atau dengan body kit AMG serta dengan layar yang lebih besar lagi di tengah, itu mencapai 3,525 miliar rupiah on the road. Mahal sekali, lebih mahal dari S-Class. Dan ketika kita berbicara antara EQS dan S-Class, ini ada kesamaan tapi juga ada perbedaan yang sangat mendasar. EQS dan S-Class sama-sama ini bentuknya seperti sedan yang besar, yang mewah, yang kita bisa membayangkan kenyamanan ketika kita berada di dalamnya. Tapi ternyata EQS tidak berbasis dari sebuah S-Class. Berbeda dengan BMW seri 7 dan i7 yang sebentar lagi akan masuk, di mana i7 hanyalah versi elektrik dari seri 7. EQS benar-benar mobil yang berbeda total dibandingkan S-Class. Karena Mercedes berpikir bahwa tidak akan optimal jika satu mobil itu menggunakan satu basis untuk mobil mesin biasa dan mesin listriknya. Contohnya di EQS ini overhang tidak sepanjang di S-Class. Begitu juga di bagian belakangnya. Karena jelas mobil listrik tidak butuh mesin yang memakan space sehingga dia bisa membuat overhangnya lebih rendah. Tapi secara keseluruhan mobil ini sangat panjang. Dan satu lagi perbedaannya kalau kita ke belakang, S-Class berbentuk sedan, yang mana sedan itu artinya bagasinya membuka terpisah dari kaca. Tapi EQS ini lebih seperti fastback atau bahkan hatchback, di mana kacanya semua terangkat, yang ini menimbulkan profil tidak seperti sedan, tapi sisi positifnya membuat bukaan bagasi sangat praktis, sangat mudah mengambil barang bawaan, dan ini sangat-sangat luas. Space-nya lebih luas daripada S-Class, dan dia juga dilengkapi dengan tombol elektrik buat melipat bangku belakangnya. Jadi dia benar-benar dari basis yang berbeda dari sebuah S-Class. Tapi ini yang membuat EQS itu unik. Jadi secara sekilas orang langsung bisa membedakan bahwa ini EQS, ini bukan S-Class maksud saya. Serta unit yang masuk ke Indonesia ini adalah
EQS 450 Plus. Nah, nanti kita akan bicara mengenai penggeraknya nanti. Tapi sekarang kita akan bicara desainnya dulu. Nah, Anda bisa lihat desainnya dia melandai, jadi benar-benar seperti fastback. Jadi benar seperti Adit bilang, head to headnya mestinya bukan dengan BMW i7, karena pendekatan BMW i7 beda. i7 adalah versi elektrik dari seri 7, sedangkan EQS bukan versi listrik dari S-Class. Ini adalah model yang berbeda, dan mungkin ini lebih cocok disandingkan dengan Porsche Taycan mungkin ya, karena dia bentuknya seperti ini. Walaupun secara harga juga cukup menggoda karena tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan S-Class. Sama seperti S-Class, mobil ini dilengkapi dengan tuas yang bisa tenggelam sendiri, dan ketika kita sentuh seperti ini, dia bisa keluar. Bahkan sebenarnya tidak perlu disentuh. Ketika kita berjalan mendekati mobil, saat mobil terkunci, dia juga otomatis membuka karena dia tahu akan datang yang punya. Gimana kalau kita kejepit? Kita coba aja. Kita kunci. Nggak masalah ya, karena dia dilengkapi dengan pegas dan seperti itu. Jadi tidak akan berbahaya. Nah, EQS-nya ditempatkan di sini. Berbeda ya, biasanya mobil lain tuh di bodi atau di spakbor, tapi ini di kaca di pilar A-nya. Bannya ini uniknya ukurannya sama dengan yang digunakan oleh Ioniq 5 255 R20. Dan itu terlihat pas di mobil ini. Bannya besar tapi mobilnya juga besar. Nah, ini desain lampunya belakang dan depan itu benar-benar menyatu. Ini LED dari ujung ke ujung, dan ini bukan sembarang LED, tapi dia LED-nya bisa beranimasi. Ketika menyala, ketika mati, Anda akan bisa bagaikan melihat tarian lampu di belakang sini. Satu yang ini juga sangat berbeda dari S-Class, bahkan lebih mirip KCR S-Class. Ini adalah pintunya yang frameless. Jadi tidak ada frame sama sekali, ini menimbulkan siluet yang eksotis. Bagian depan juga sangat rapi dan sangat elektrik. Ini lampunya sudah menggunakan digital light, jadi dia lebih terang dan dia lebih pintar. Dia benar-benar diprogram software untuk penerangan lampunya. Grill tidak ada lagi, digantikan dengan satu tutup besar yang berlukiskan 3-pointed star, banyak sekali ini. Dan ada lampu DRL LED yang membentang dari kiri sampai kanan. Tipe dari EQS yang dimasukkan ke Indonesia adalah EQS 450 Plus, dan itu saya rasa adalah keputusan yang terbaik. Karena EQS 450 Plus ini dia memiliki baterai yang paling besar dan jumlah motor yang paling sedikit, sehingga menghasilkan range yang terjauh dibandingkan jajaran EQS lainnya. Jadi EQS 450 Plus ini dilengkapi dengan baterai 120 kWh, besar sekali, lebih dari 2 kali lipatnya Kona elektrik, walaupun dari 120 kWh itu yang terpakai untuk menjalankan mobil itu hanya 108 kWh. Jadi sisanya 12 kWh itu mungkin dipisah antara 6 kWh di atas dan di bawah itu sebagai buffer supaya mobil ini baterainya bisa lebih awet. Tidak pernah terlalu kosong, tidak pernah terlalu penuh juga. Nah, dengan baterai yang bisa terpakai 108 kWh, kemudian dilengkapi dengan satu motor saja untuk menggerakkan roda belakang yang kekuatannya itu 333 PS dan torsi 568 Nm. Mobil ini bisa berjalan dari 100% sampai 0 itu dalam 770 km. Klaimnya itu adalah klaim yang luar biasa, karena 770 km itu artinya yang terpanjang dibandingkan seluruh mobil elektrik yang dijual di Indonesia. Artinya kalau Anda tidak ingin punya range anxiety, mobil ini yang akan memberi range yang terjauh dibandingkan semua merek lainnya, bahkan termasuk BMW i7 jika mobil itu masuk ke Indonesia nanti. Nah, tapi 770 km klaim yang sangat berani itu akan kita buktikan dalam test drive ini. Apakah benar bisa seperti atau sejauh itu jaraknya. Nah, artinya di depan ini sebenarnya tidak ada motor, di sini hanya ada control unit, tapi
Mercedes-Benz tidak mengizinkan kita untuk membukanya, walaupun sebenarnya kelihatan ini bisa dibuka, tapi hanya bisa dibuka oleh mekanik profesionalnya. Biasanya kan Mercy ada di bawah sini nih. Kita lihat ya. Nggak ada sama sekali sekarang. Nggak ada tuas yang bisa ditarik. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan. Oke, kita nggak bisa ngeliat mesin nggak apa-apa. Tapi bagaimana cara kita ngisi air wiper? Nah, kalau BMW itu kan solusinya di sini. Kalau BMW ini iX ya, dia di sini. Tapi Mercy nggak bisa. Ternyata Mercy meletakkannya di sini. Lihat. Ini tempat yang sangat aneh. Saya pikir tadinya buat nge-charge mobil di sini. Ini ternyata buat ngisi air di sini. Jadi tinggal kucurin air ke sini, nanti dia akan mengalir ke. Ini kalau orang yang nggak ngerti mungkin pikir, oh ini buat nge-charge-nya pakai air. Oh, ini mobil jalannya pakai air, artinya taruh air di sini mobil bisa jalan. Padahal nggak, ini buat air radiatornya. Tapi kenapa mereka harus sampai membuat panel body seperti ini? Sedangkan ada cara yang lebih seamless seperti yang dilakukan BMW di sini, atau mungkin mereka tidak ingin meniru BMW, jadi mereka membuat sebuah tempat baru. Jadi yang itu bukan untuk pengecarsan, itu hanya untuk mengisi air radiator. Untuk pengecarsan ada di sini. Oke, ini adalah charging portnya. Dia ada dua, dia ada AC dan dia ada DC juga. Untuk AC dia bisa maksimal sampai 11.000 watt. Sedangkan untuk DC-nya itu bisa sampai 200 kilowatt. Artinya kalau Anda bisa menemukan charger yang 200 kilowatt, mobil ini capable untuk di-charge selama tidak sampai sejam, artinya ya, untuk dari 0 sampai 100%, bahkan cuma setengah jam lebih sedikit kalau misalnya charger dengan 200 kilowatt ininya, daya pengecarsannya. Semua Mercedes-Benz EQS itu dilengkapi dengan sistem 4-wheel steering atau setir di keempat roda, termasuk di roda belakang ini. Nah, ini dikendalikan full oleh elektrik. Jadi pada saat kecepatan tinggi itu dia akan bergerak searah dengan putaran ban depan, tapi dengan derajat yang lebih sedikit untuk menambah kestabilan dan kemantapan mobil ketika di kecepatan tinggi. Tapi begitu di kecepatan rendah, dia akan belok berlawanan arah dengan ban depannya, dan itu akan membuat mobil ini memiliki radius putar yang sangat-sangat kecil. Sekarang saya contohkan. Nah, ini dia benar-benar dikendalikan elektrik ya. Jadi kalau lagi posisi P seperti ini, posisi parking, saya belokkan yang depan, yang belakang tidak belok sama sekali. Tapi entah bagaimana ketika saya masukkan ke D, dia langsung berbelok. Nah ini, dia berbelok berlawanan arah dengan ban depannya. Nah, dia bisa total itu belok sampai 4,5 derajat, sehingga membuat mobil ini memiliki radius putar yang sangat kecil, yang nanti kita akan coba di jalan seberapa lincah mobil ini dengan sistem 4-wheel steering. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Karena dia ukurannya tidak jauh berbeda dari S-Class, makanya legroomnya sangat lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Legroom masih sangat lega, kemudian headroom juga masih lega walaupun atapnya melandai. Dan ini kursinya tinggi ya, jadi benar-benar paha itu tersangga dengan sangat baik. Nah, ini ada double sunroof depan dan belakang, tapi sayangnya tidak ada tirai di belakang ini. Ya, jadi Anda harus pakai kaca film yang agak gelap mungkin kalau Anda ingin privasi dan Anda ingin kenyamanan. Ini adalah, jadi armrestnya ini sudah dilengkapi dengan wireless charging, kemudian dilengkapi dengan cup holder, phone holder di sini, dan dilengkapi juga dengan tablet di belakang. Cuman di mobil tes kami ini tabletnya tidak dipasang, walaupun tidak ada entertainment system. Jadi tapi dia dilengkapi dengan tablet untuk mengatur sejumlah fitur. Dan di sini juga ada AC, di mana AC-nya ini dual zone. Jadi total ini 4 zone, AC depan dan belakang. Jadi Anda bisa mengatur suhu dan arah AC, bahkan kekencangan dari AC itu individual di tiap bangku. Nah, ngomong-ngomong individual,
Ini mobil sebenarnya bisa 5 orang, tapi yang ketiga tuh kayak anak tiri gitu loh. Jadi dia tempat duduknya terkesan hanya untuk 2 orang. Yang tengah ini ya bisa lah seperti jump seat. Ya, tapi nggak senyaman 2 di kanan dan di kiri. Secara overall, kabin belakang ini kabin yang menyenangkan. Tapi memang bedanya dibandingkan S-Class, ini bangku yang kiri ini tidak bisa dilipat dari belakang. Mungkin bisa dilipat dari ininya ya, tabletnya. Tapi saya tidak tahu karena saya tidak diberi tabletnya di mobil tes ini. Tapi ini leganya luar biasa. Tidak sampai semewah S-Class belakangnya. Tapi ini tetap kabin dengan kelegaan luar biasa dan tetap layak untuk Anda gunakan dengan menggunakan jasa pengemudi dan Anda duduk di belakang. Nah, ketika Anda membeli sebuah EQS juga Anda mendapatkan bantal. Ini bantal untuk digenggam. Kemudian ada juga bantal di headrestnya. Ini standarnya S-Class. Ini empuk sekali untuk membuai kepala dan tengkuk Anda pada saat perjalanan jauh sambil membiarkan gadget Anda di-charge oleh 2 buah USB-C slot. Kemudian bangku ini bisa diatur kerebahannya. Recliningnya bisa diatur secara elektrik. Begitu juga dengan, oh ini bisa lumayan rebah. Oh, hanya recliningnya ya, jadi maju mundurnya nggak bisa. Hanya recliningnya yang bisa Anda atur. Oh, ini nyaman sekali untuk perjalanan jauh. Tapi kalau saya lihat dari belakang ini, rasanya tergoda juga untuk loncat ke depan. Karena ini futuristis sekali bagian depannya. Kita lihat ada apa saja. Wow, penerjemahan Mercy untuk sebuah kabin mobil masa depan sangat keren. 2 buah layar yang besar memuat informasi mengenai instrumen di depan kita dan ini multimedia sistem di tengah. Untuk yang versi AMG line itu ada 1 layar lagi besar di kiri, jadi layarnya itu menyatu dan membuat mobil ini terasa layar semua, membuat jauh terasa lebih futuristis. Walaupun dengan perbedaan harga 400 juta rupiah ya, tapi yang AMG line itu pakai layar yang besar dan di sini itu informasi untuk penumpang kiri. Penumpang kiri juga bisa melihat apa status dari mobil yang ingin dilihat sehingga menambah impresi berkendara, menambah impresi sebagai penumpang. Jadi kita serasa terinvolve juga di perjalanan tersebut. Kemudian tombol fisik hampir tidak ada. Jadi benar tombol fisik hanya ada di bagian bawah, di bawah layar ini, dan ini untuk semua yang vital-vital. Ini sama seperti di S-Class, ada untuk volume dan ini bisa dengan geser. Kemudian ada untuk shortcut menu ke kamera, ke sistem penggerak listriknya, serta ke settingan kendaraan, serta untuk mode berkendara ini ada shortcutnya. Kemudian yang unik ini ada biometric sensor. Jadi ini sensor, tapi ini tidak saya aktifkan. Jadi Anda bisa menyetel mobil ini hanya bisa dikendarai oleh Anda atau orang yang sidik jarinya terapprove di sini. Cuman saya tidak memasukkan sidik jari saya. Nanti kalau mobilnya udah saya balikin nanti nggak bisa ada yang nyetir lagi. Jadi ini ada biometriknya sudah berfungsi. Kemudian tombol start stop button yang besar. Lain-lainnya ini tombol yang biasa kita temukan di Mercedes-Benz. Beberapa ada yang touch sensitif sehingga pengaturan cruise control dan volume ini juga bisa dengan digeser saja seperti ini. Kemudian ada head up display yang besar di depan, serta ini instrumennya juga saya senangnya dari Mercy. Instrumen itu karena dia sudah digital bisa macam-macam kita pilih ininya, kita pilih motifnya. Ada yang understated, ada yang sport, ada yang klasik, ada yang full navigasi, ada yang full fitur radarnya ditampilkan. Ya by the way mobil ini sudah menggunakan fitur radar, jadi dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, emergency braking assist, kemudian blind spot monitoring. Jadi sudah cukup lengkap, walaupun tidak lengkap-lengkap amat, nanti saya akan jelaskan pada saat berkendara, tapi ini sudah dilengkapi dengan fitur radar, dan fitur radar itu bisa ditampilkan di instrumennya serta di head up displaynya. Dan ini layar ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan informasi yang banyak sekaligus mendapatkan desain yang funky. Anda bisa desain yang futuristis dengan sport, Anda bisa desain yang klasik, bisa desain yang sederhana dengan understated. Ini yang menyenangkan dari instrumen digitalnya Mercedes-Benz. Kemudian di sini MBUX-nya Mercedes-Benz user experience-nya juga
sama seperti lainnya, ini mudah untuk digunakan. Sekali Anda sudah terbiasa juga sangat mudah. Untuk infonya ini keren sekali, ada energy flow, kemudian ada vehicle nih, bahkan roda bergerak itu kelihatan derajatnya, baik roda depan maupun roda belakang, pergerakan suspensi semua. Dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa dikendalikan dari MBUX ini, yang ini fitur juga kadang-kadang saya nggak tahu ada, tapi ternyata ada di sini. Collision avoidance Anda bisa atur semuanya, kemudian untuk attention assist, kemudian dynamic select-nya di sini juga Anda bisa ada eco, normal, sport, dan jelas di semua Mercedes-Benz selalu ada individual. Jadi Anda bisa memilih sendiri bagaimana karakter berkendara yang inginkan, drive, suspension, steeringnya Anda bisa setel. Kalau saya, kalau mau yang seru itu semua drivetrainnya itu di posisi yang paling sport, yang paling agresif, tapi suspensi dan setirnya di setel di posisi yang paling comfort. Jadi dia empuk, nyaman, tapi beringas. Udah nggak sabar rasanya nyetirnya. Oke, di sini ada 2 buah USB-C slot dan ada 1 buah wireless charging, dan USB slotnya banyak sekali di bagian depan, 2 di konsol tengah, 2 di bagian bawah, dan ada 2 lagi di laci sini. Jadi total ada 6 buah USB-C slot, dan dia juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa Anda pilih mau secara wired atau wireless. Kemudian di sini ada lacinya bukanya juga sudah soft opening dengan tombol elektrik seperti ini. Walaupun kapasitasnya ya biasa saja, nggak gede-gede amat. Oke, ada pedal shift, tapi jelas pedal shiftnya itu bukan untuk memindahkan gigi karena ini mobil elektrik, jadi ini hanya untuk mengatur level regeneratif brakingnya. Ada banyak sekali fitur di mobil ini dan saya akan jelaskan apa saja plus minusnya dan juga performa serta konsumsi listrik dari mobil ini sambil kita berjalan, karena saya sudah tidak sabar lagi mengendarai mobil ini, pengen tahu rasanya mobil listrik versi sedan mewahnya dari Mercedes-Benz itu rasanya seperti apa. Let's go. Tidak perlu waktu lama untuk menyadari kalau EQS adalah sebuah mobil yang nyaman, sangat nyaman. Mobil ini bukan berbasis dari sebuah S-Class, tapi rasanya layak untuk disebut sebagai sebuah S-Class. Suspensi udaranya itu sangat lembut, bahkan di kondisi jalan tol seperti ini, seperti kita itu berkendara di atas awan. Lembut sekali. Ketika saya melewati jalan persimpangan kereta api yang biasanya rusak, yang biasa berguncang, ini mobil juga melewatinya dengan smooth, bagaikan kapas gitu di bawah. Dan suspensi udara ini dia aktif ya, jadi dia bisa mengubah kekerasan sesuai mode berkendara atau kondisi. Jadi walaupun dia sangat empuk, tapi ketika kita bermanuver ini sangat direct dan sangat stabil. Jadi sangat menyenangkan membawa mobil ini, sangat membuai, tapi juga sangat membuat percaya diri ketika menikung di kecepatan tinggi. Jadi baik untuk perjalanan jauh atau dekat, ini adalah mobil listrik ternyaman yang saat ini sudah ada di Indonesia. Akan tetapi bukan hanya kenyamanan yang akan membuat Anda terpukau dengan mobil ini, nuansa futuristis kental juga membuat Anda serasa berkendara di masa depan. Yang pertama adalah desain kabinnya, yang walaupun untuk tipe yang kami tes ini tidak menggunakan hyperscreen yang sampai ke kiri layarnya, tapi tetap memberikan nuansa seperti dari masa depan. Kemudian ada suara artificial, dan suara artificial ini tidak berusaha menirukan suara mobil bensin, tapi dia memberikan sentuhan suara dari masa depan. Ada 2 jenis suara yang bisa Anda pilih, ada silver wave, ada vivid, dan masing-masing itu memberikan karakter yang unik. Saya nggak tahu Anda bisa dengar apa enggak, tapi kalau misalnya kita tarik mobilnya seperti ini, seperti berada di sebuah pesawat luar angkasa gitu. Dan tampilan instrumennya juga ada dari mulai yang klasik, kemudian yang sportnya juga itu tampilannya berbeda dari tampilan sport yang lain, serta
untuk tampilan yang assistance-nya ini benar-benar kita bisa ngelihat kondisi jalan, kita bisa tahu kita berada di tengah jalur atau di pinggir jalur, bisa mendeteksi truk, motor gitu. Jadi serasa benar-benar Anda tuh berkendara di masa depan. Kemudian ambient light-nya, ini cantik dan dia bisa memberikan show yang menarik ketika di malam hari. Jadi ada yang pilihan untuk ambient light itu yang dynamic, dan dia akan mengikuti kondisi pengendaraan kita. Jadi kalau kita misalnya nggak ngegas, dia akan statis. Kalau kita ngegas, dia akan bergerak. Semakin berat gas kita, semakin besar injakan gas kita, dia juga akan lebih aktif lampunya. Kemudian ketika saya mau pindah jalur kanan atau kiri dan dia mendeteksi ada mobil di kanan atau di kiri, ini lampu juga berubah menjadi merah. Begitu juga ketika kita mengubah suhu, kalau kita ubah suhu lebih dingin, dia akan jadi biru. Kita ubah suhu lebih panas, dia akan jadi merah. Jadi benar-benar interaktif, serasa hidup gitu mobilnya. Kemudian layar in-car entertainment-nya yang besar ini memang pertama kali rasanya rumit, tapi memang banyak sekali fitur yang bisa dikontrol dari layar besar ini. Tapi sekali kita terbiasa, itu menjadi sangat intuitif. Ini baru sehari saya pakai mobil ini juga saya sudah merasa intuitif sekali dan gampang untuk mengoperasikan MBUX-nya ini atau Mercedes-Benz User Experience-nya ini. Jadi keseluruhan nuansa kabinnya ini, dari desain, teknologinya, kemudahan penggunaannya, ya seperti inilah mobil dari masa depan. Dalam hal performa, Mercedes EQS ini juga memberikan figur yang menawan. Sekarang kita tes. Traction control mati. Oke, kita off traction control. AC kita matikan. Oke. Kita coba tes akselerasi. Ini mobil kencang ya, tidak sampai 6 detik, itu 5,8. Dan itu penyaluran tenaganya tuh gradual gitu. Kita coba sekali lagi. Sekarang tanpa menginjak rem ya, jadi langsung kita gas aja. Oke. 1, 2, 3. Dengar suaranya? Sama, 5,8 juga. 2 kali saya coba, dua-duanya 5,8 detik menghasilkan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Itu adalah angka yang sangat impresif, karena sebenarnya EQS 450 Plus ini di antara jajaran yang dia kan yang baterainya lebih besar kan ya, yang 108 kWh ya, yang usable baterainya. Itu dia ini sebenarnya tenaganya paling lemah karena hanya satu motor di belakang. Tapi dia memberikan range yang paling jauh. Tapi ternyata akselerasinya, walaupun ini sebenarnya bisa dibilang ini akselerasi yang pelan dibandingkan EQS berbaterai besar lainnya, tapi ternyata bisa 0 sampai 100 km per jam di bawah 6 detik, 5,8 detik. Dan yang khas dari mobil ini adalah power delivery-nya. Dia tidak berusaha menjadi seperti Tesla, di mana tenaga itu diinstankan keluar semua dak dan menghasilkan akselerasi yang kasar tapi kencang gitu. Ini tetap berusaha untuk menjadi sebuah Mercedes-Benz. Ada secara gradual tenaga itu dikeluarkan, tidak secara langsung. Jadi mungkin mobil ini sebenarnya bisa lebih cepat lagi 0-100 km per jamnya kalau sistem kontrolnya itu dibuat bisa langsung keluar tenaganya. Tapi Mercy memilih untuk power delivery-nya dibuat khas Mercedes-Benz yang lebih smooth. Dan itu mungkin lebih terpakai. Sedikit mengorbankan waktu 0-100, tapi membuat pengalaman berkendara ini lebih terasa seperti sebuah Mercy. Tidak berusaha menjadi sebuah Tesla mobil ini.
Nah, tapi satu yang menjadi pertanyaan besar saya, apakah mobil berukuran besar dan berat ini sanggup menempuh 770 km dari satu kali charge saja? Tentu saja semua tergantung dari cara kita membawanya. Nah, sekarang kita pakai hitungan matematika sederhana aja deh. Mobil ini punya baterai 108 kWh yang bisa terpakai. Dan Mercy mengklaim mobil ini bisa melaju 770 km dalam sekali charge. Itu artinya 1 kWh harus bisa melajukan mobil ini 770 dibagi 108 kira-kira 7,1 km. 1 kWh berjalan 7,1 km itu adalah angka yang sangat impresif kalau itu bisa terjadi, karena itu artinya lebih hemat dibandingkan Hyundai Ioniq 5, bahkan setara dengan Hyundai Kona elektrik yang jauh lebih enteng dan tenaganya jauh lebih kecil. Nah, hasil tes kami tidak mendapatkan 7,1 km per kWh. Yang kami dapatkan hanyalah sekitar 6,5 km per kWh, dan itu pun sudah membuat kami takjub karena di atas 6 km per kWh itu artinya mirip dengan Hyundai Ioniq 5 yang lagi-lagi tenaganya lebih kecil dan bobotnya juga lebih enteng dibandingkan Mercedes-Benz EQS. Artinya mobil ini sangat efisien untuk ukurannya, dan kami belum mencoba sampai habis karena waktu kami meminjam tidak cukup untuk menghabiskan semua listrik di mobil ini. Sekarang kami sudah berjalan 360 km dan baterai yang tersisa masih 45%. Kalau hitung-hitungan sederhananya, artinya dengan kondisi seperti itu kalau sampai 0% kita kira-kira bisa 650 sampai 660 km. Nah, ditambah lagi ada safety factornya, biasanya masih bisa berjalan 40 sampai 50 km lagi sejak range-nya 0. Itu artinya ya mobil ini dekat ke 700 km. Dari hasil tes kami di atas kertas belum mencapai 770 km, tapi dekat ke 700 km, yang itu juga membuat mobil ini adalah mobil dengan range terpanjang, mobil listrik dengan range terpanjang yang dijual di Indonesia sekarang. Dan salah satu yang membuat konsumsi energinya bisa hemat adalah coefficient of drag-nya, CD-nya, yang bisa mencapai 0,20, dan itu sangat rendah. Dan itu adalah salah satu keuntungan dia tidak mengambil basis bodi dari S-Class. S-Class coefficient drag-nya itu lebih besar dari EQS, makanya EQS memiliki bentuk bodi yang berbeda itu untuk mengurangi coefficient of drag, untuk menambah jarak tempuh, dan ya mereka bisa memiliki jarak tempuh di kisaran 700 km. Mungkin kalau Indonesia tidak sepanas ini, AC tidak perlu bekerja seberat ini, mungkin klaim 770 km itu bisa dicapai dengan mudah. EQS jelas merupakan mobil elektrik ternyaman dan tercanggih saat ini, tapi ia memang memiliki beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, sama seperti Mercedes-Benz lainnya dari zaman dulu, ventilasi AC selalu berapa menit sekali itu mati. Kemudian tapi itu ya oke lah, walaupun ventilasi udaranya ngebuka tapi bau emang nggak terlalu masuk dari luar. Tapi yang agak menggelitik adalah mobil ini punya fitur radar lengkap, adaptive cruise control, blind spot monitoring, active braking system yang bisa ngerem sendiri. Tapi karena sebuah alasan mereka tidak bisa memasukkan untuk lane centeringnya, jadi tidak ada untuk menjaga mobil di tengah lajur yang membuat mobil ini menjadi semi otonomous dan bisa melepas setir. Padahal sebenarnya itu sudah satu paket, tapi entah kenapa itu tidak dimasukkan di Indonesia. Padahal E-Class yang notabene jauh lebih murah itu sudah memiliki lane centering assist, tapi di EQS ini belum ada, jadi kita tetap harus nyetir sendiri. Kemudian mobil ini karena wheelbase-nya panjang, yang mana itu bagus untuk kestabilan dan kenyamanan, tapi membuat sudut di kolong mobil itu menjadi sangat landai. Jadi ketika kita melewati sebuah gundukan itu sangat gampang mentok mobil ini. Walaupun mobil ini sudah dilengkapi dengan height adjuster, kita bisa meninggikan mobil, tapi tetap
di beberapa kondisi mobil ini sangat mudah mentok, bagaikan mobil yang sudah diceperin. Kemudian hal yang mengganggu berikutnya adalah one pedal driving-nya. Mobil ini dilengkapi dengan fitur one pedal driving, di mana kita bisa tanpa menggunakan rem, mobil ini akan berhenti sendiri ketika kita melepas pedal gas. Tapi penyetelannya sangat rumit, itu harus di dalam layar besarnya. Jadi Anda harus mematikan creep mode-nya, dan itu Anda harus mencari dulu. Kenapa tidak langsung diletakkan di pedal shift-nya saja, seperti yang dilakukan oleh Hyundai, Kia? Itu sangat intuitif dan sangat mudah, tapi Mercy memutuskan untuk menempatkan one pedal driving itu diletakkan di dalam entertainment systemnya. Dan lebih celakanya lagi, kita tidak bisa mengubah antara mode one pedal driving atau tidak sambil berjalan. Itu harus dilakukan sambil posisi parkir. Jadi sulit menonaktifkan dan mengaktifkan one pedal drivingnya. Kemudian satu, tapi ini nggak terlalu signifikan, karena konsekuensi dari desain yang aerodinamis, visibilitas belakang itu sempit sekali. Di lain sisi, EQS juga memiliki sejumlah hal yang menyenangkan. Mobil ini punya banyak sekali fitur yang tidak terpikirkan mungkin di mobil lain. Yang satu yang saya ingat adalah car wash mode. Jadi di car wash mode ini menyiapkan mobil untuk lebih aman ketika dicuci secara otomatis. Spion melipat, kemudian sensor parkir mati, sensor hujan mati. Apalagi nih, kita bisa lihat di sini daftarnya nih, car wash mode. Kemudian handle pintu yang bisa keluar itu juga nonaktif. Kemudian dia secara otomatis atap dan jendela dipastikan sudah tertutup, jadi siap untuk dicuci. Kemudian yang kedua, hal yang sangat menyenangkan dan ini sangat membantu dan ini sangat signifikan adalah radius putarnya. Radius putarnya sangat-sangat pendek, bahkan lebih pendek secara signifikan dibandingkan Ioniq 5. Mirip-mirip Avanza radius putarnya itu karena sistem all-wheel steeringnya. Lantas yang sangat menyenangkan berikutnya adalah mobil ini tuh serasa punya nyawa. Susah saya menjelaskannya ke Anda, tapi mobil ini dilengkapi dengan banyak sekali sensor. Dan terasa sekali bahwa mobil ini selalu berusaha untuk memudahkan hidup kita. Misalnya, mobil ini menggunakan GPS bukan hanya untuk navigasi, tapi juga untuk aktivasi sejumlah fitur lainnya. Seperti tadi saya bilang, mobil ini bisa naik turun suspensinya. Dan ketika Anda naikkan, dia akan mengingat di mana posisi mobil tersebut saat Anda memencet naikkan. Dan dia akan bertanya kepada Anda, apakah lokasi ini mau diingat? Ketika Anda bilang iya, setiap kali Anda melewati lokasi tersebut, dia akan mengingatkan Anda mau naikin mobil apa enggak, mau meninggikan mobil apa enggak. Kemudian, mobil ini juga menggunakan GPS untuk menghafalkan kondisi jalan. Jadi misalnya Anda lewat jalan yang rusak dan mobil ini kan suspensinya aktif ya, dia bisa empuk, bisa keras tergantung kondisi. Tiba-tiba mobil ini menyetel di kondisi keras dan ternyata jalannya rusak. Itu dari referensi yang saya baca, mobil ini akan mengingat bahwa di situ jalannya rusak, artinya lain kali lewat situ suspensinya harus diempukin. Jadi secara teori semakin sering Anda bawa mobil ini melewati jalan yang sama, mestinya dia akan semakin halus karena dia akan belajar melalui sistem GPS-nya ini. Kemudian ambient light di mobil ini, seperti tadi saya sudah bilang, itu bagaikan hidup. Dia akan mengikuti cara mengemudi Anda, injakan gas Anda, apakah ada bahaya di kanan kiri. Itu menjadi sebuah tarian ambient light yang menarik untuk dilihat, tapi juga intuitif dan menginformasikan kepada Anda kondisi kendaraan. Lantas banyak yang kecil-kecil lainnya. Saya kemarin nggak sengaja menemukan fitur ini. Saya handphone nggak sengaja jatuh ke kiri di malam hari. Ketika itu mobil berjalan dan saya lempar handphone ke kiri. Mendadak lampu itu nyala. Lampu kabin sebelah kiri. Bagaikan dia tuh mendeteksi ada barang jatuh ke sebelah kiri dan pasti pemilik mobil ini atau penumpang mobil ini pengen mencari barang tersebut, langsung disinari handphone saya. Kemudian ketika kita buka pintu juga ada logo Mercedes-Benz yang tidak terlalu menyolok tapi samar-samar seakan menyambut kita. Dan
animasi di lampu depan dan lampu belakang ketika nyala dan mati benar-benar membuat mobil ini serasa punya nyawa dan membuat mobil ini benar-benar terasa berusaha keras untuk membuat hidup kita lebih mudah. Itu sulit untuk diucapkan dengan kata-kata, tapi ketika Anda punya mobil ini dan Anda meluangkan waktu setiap hari dengan mobil ini, Anda akan merasakan hal tersebut. Jika Anda menginginkan mobil listrik terbaik yang bisa Anda beli saat ini, jelas EQS sangat layak dipertimbangkan. EQS itu bagaikan all-rounder. Mobil yang memberikan semuanya. Mobil bukan yang mengorbankan semuanya hanya untuk satu hal. Mengorbankan semuanya hanya untuk akselerasi. Mengorbankan semuanya hanya untuk kepraktisan. Mengorbankan yang lain hanya untuk konsumsi listrik yang hemat. Mobil ini memberikan semuanya. Konsumsi listriknya cukup hemat, sangat nyaman, sangat bertenaga, pengendaliannya baik, bisa dipakai dalam kota maupun luar kota, range-nya sangat jauh. Benar-benar dia sebuah all-rounder yang tidak hanya mementingkan satu sisi dan seakan-akan memberikan pesan ke Anda bahwa ini loh mobil masa depan dari Mercedes-Benz. Dan mobil masa depan dari Mercedes-Benz itu menyenangkan untuk dipakai. Tidak ada kompromi, semua hal diperhatikan, bisa untuk semua kebutuhan. EQS adalah yang terbaik atau minimal salah satu yang terbaik ketika Anda ingin membeli sebuah mobil listrik di Indonesia. Memang kedepannya akan banyak pesaing dari EQS yang cukup menarik juga. Ada BMW i7, kita nggak tahu kapan Audi akan memasukkan e-tron, Kia juga akan memasukkan versi yang kencang dari EV6 yaitu EV6 GT, dan pabrikan-pabrikan Eropa lain juga memiliki mobil-mobil listrik yang menarik. Tapi untuk saat ini kami berani bilang bahwa jika uang bukan masalah dan Anda menginginkan mobil listrik yang terbaik yang bisa Anda beli saat ini, EQS. Jadi begitulah hasil tes lengkap kami ke Mercedes-Benz EQS 450 Plus Electric Art ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini, serta subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.